akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip palang merah dan bulan sabit merah. Berikut penjelasannya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar palang merah dan bulan sabit merah. Nah, prinsip yang pertama itu adalah kemanusiaan. Gerakan palang merah dan bulan sabit merah internasional didirikan berdasarkan keinginan memberi pertolongan tanpa membedakan korban yang terluka di dalam pertempuran, mencegah dan mengatasi penderitaan sesama manusia. Lalu palang merah menumbuhkan saling pengertian, persahabatan, kerjasama, dan perdamaian abadi bagi sesama manusia. Nah, contohnya itu ketika kita menolong korban, kita tidak boleh membeda-bedakan suku, ras, agama, dan budaya. Selanjutnya ada prinsip kesamaan. Nah, gerakan ini tidak membuat perbedaan atas dasar kebangsaan, kesukuan, agama, atau pandangan politik. Tujuannya semata-mata mengurangi penderitaan manusia sesuai dengan kebutuhannya dan mendahulukan keadaan yang paling parah. Jadi ini 11 bisa dikatakan sama dengan prinsip yang pertama, tetapi pada prinsip kesamaan ini kita mendahulukan korban yang mengalami cedera yang lebih parah. Selanjutnya prinsip kenetralan. Jadi agar senantiasa mendapat kepercayaan dari semua pihak, gerakan ini tidak boleh memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, kesukuan, agama, atau ideologi. Jadi pada prinsip ini PMI itu tidak boleh memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, kesukuan, agama, ataupun ideologi. Selanjutnya di kemandirian. Prinsip kemandirian ini, gerakan ini itu bersifat mandiri, saling membantu pemerintahnya dalam bidang kemanusiaan. Perhimpunan nasional harus mentaati peraturan negaranya dan harus selalu menjaga otonominya sehingga dapat bertindak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar gerakan. Contohnya itu PMI itu tidak menerima sumbangan yang mengatasnamakan mensyaratkan penggolongan dana atas nama kelompok tersebut. Selanjutnya di prinsip kesukarelaan. Gerakan ini adalah gerakan pemberi bantuan sukarela yang tidak didasari oleh keinginan untuk mencari keuntungan apapun. Jadi ketika kita menolong korban atau pada saat pertolongan pertama, pelayanan dan lain sebagainya, kita itu tidak boleh meminta-minta ataupun pokoknya meminta-minta. Jadi kita menolong itu secara sukarela. Selanjutnya ada prinsip kesatuan. Jadi di dalam suatu negara hanya ada satu perhimpunan palang merah atau bulan sabit merah yang terbuka untuk semua orang dan melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah. Nah, pada prinsip kesatuan itu contohnya di Indonesia. Di Indonesia itu sendiri terdiri satu perhimpunan, yaitu Palang Merah Indonesia. Jadi tidak boleh ada perhimpunan lainnya. Contohnya jika di Indonesia itu tidak boleh ada perhimpunan lain seperti bulan sabit merah. Jika ada pun perhimpunan bulan sabit merah itu tidak resmi. Selanjutnya prinsip yang terakhir yaitu kesemestaan. Gerakan palang merah dan bulan sabit merah internasional adalah bersifat semesta. Setiap perhimpunan nasional mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam menolong sesama manusia. Jadi pada prinsip kesemestaan itu Palang Merah Indonesia itu bekerja sama dengan Palang Merah luar seperti Malaysia. Malaysia itu kan bulan sabit merah, jadi kita itu bisa bekerja sama dengan perhimpunan internasional. Salah satu contohnya itu di Palestina. Jadi Palang Merah Indonesia, perhimpunan di Indonesia itu bisa bekerja sama dengan perhimpunan di luar seperti bulan sabit merah di Palestina untuk membantu peperangan yang terjadi di Palestina, salah satu contohnya. Nah, itu penjelasan singkat untuk prinsip-prinsip dasar palang merah dan bulan sabit merah. Nah, itu tadi penjelasan dari prinsip-prinsip palang merah dan bulan sabit merah. Gimana? Teman-teman udah paham belum? Semoga untuk video tersebut dapat membantu teman-teman agar lebih paham dengan prinsip-prinsip palang merah dan bulan sabit merah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.